Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai adakah ulama yang memperbolehkan menyentuh wanita non-mahram. Jawabannya, lelaki bersentuhan atau bersalaman dengan wanita non-mahram jelas tidak diperbolehkan berdasarkan hadis dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andai kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Hadis riwayat Ar-Ruyani dalam musnadnya nomor 1283 atau Broni nomor 486. Dalam hadis dari Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisaa." Artinya, sungguh aku tidak bersalaman dengan seorang wanita. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4192. Namun mengenai bersentuhan, para ulama berbeda pendapat mengenai bersalaman dengan wanita yang sudah tua renta. Sebagian ulama melarang secara mutlak bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, baik masih muda ataupun sudah tua renta, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika datang kepada beliau para wanita untuk berbaiat dan mereka menyodorkan tangan untuk bersalaman, beliau bersabda, "Sungguh aku tidak bersalaman dengan wanita." Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tangan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita ketika beliau membaiat dengan perkataan saja." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5288, Muslim nomor 1866. Yang dimaksud Siti Aisyah di sini adalah kepada wanita yang bukan mahram. Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah bersentuhan atau bersalaman. Adapun dengan wanita yang merupakan mahramnya, maka tidak mengapa. Seperti Nabi Muhammad SAW dengan Fatimah dan bersalaman dengan para mahramnya. Dan tidak masalah seorang lelaki bersalaman dengan istrinya, saudarinya, bibinya, dan seluruh wanita yang merupakan mahramnya. Yang terlarang adalah bersalaman dengan wanita ajnabiyah. Yang dimaksud ajnabiyah di sini adalah yang bukan mahramnya. Semisal istri dari saudaranya atau saudari dari istrinya dan para wanita selainnya. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kepada wanita tua renta ataupun wanita muda. Ini pendapat yang tepat. Baik dilakukan dengan penghalang walaupun ia memakai sesuatu di tangannya, maka hendaknya ia tidak bersalaman secara mutlak. Karena bersalaman dengan penghalang itu adalah wasilah kepada bersalaman lain yang tanpa penghalang. Sebagian ulama memperbolehkan bersalaman dengan lawan jenis yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki syahwat, dengan syarat aman dari fitnah. Karena larangan bersalaman adalah dikhawatirkan terjadi fitnah. Sedangkan ketika sudah tua renta, maka kekhawatiran tersebut tidak ada. As-Sarkhasi rahimahullah, ulama Hanafiyah, beliau mengatakan, jika wanita tersebut sudah tua renta dan sudah menopause, maka tidak mengapa bersalaman dengannya dan menyentuh tangannya, sebagaimana diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusafihul ajaiza fil bai'ati wa la yusafihu syawabba walakin kana yada'u yadahu fi qas'ati ma'in thumma tada'ul mar'atu yadaha fiha fadhalika bai'atuha. Nabi Muhammad SAW biasa bersalaman dengan wanita-wanita tua ketika membaiat.
dan tidak bersalaman dengan wanita-wanita muda. Namun, beliau meletakkan tangannya di mangkuk berisi air. Lalu, setelah itu para wanita meletakkan tangannya di mangkuk tersebut. Demikianlah cara beliau membaiat wanita. Namun, Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hadis ini dengan mengatakan, "Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam massamra'atan ajnabiyatan faqad a'dhamal firyata alaihi." Barang siapa mengklaim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh wanita ajnabiyah, itu adalah kedustaan yang besar atas beliau. Diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau berkunjung ke sebagian kabilah yang tertindas. Kemudian beliau bersalaman dengan wanita-wanita tua di sana. Dan juga Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika sakit di Mekah, beliau menyewa seorang wanita tua untuk menjadi perawatnya. Perawat tersebut biasa menyelimuti kaki beliau dan membersihkan kepala beliau. Dan juga karena diharamkannya bersalaman itu, ilatnya adalah kekhawatiran terjadi fitnah. Jika wanita sudah menopause, maka kekhawatiran terjadi fitnah sudah tidak ada. Demikian juga lelaki yang sudah tua renta yang merasa aman dari fitnah syahwat. Boleh baginya bersalaman dengan wanita. Namun, jika ia tidak merasa aman dari fitnah syahwat, maka tidak boleh bersalaman. Karena ini mengantarkannya kepada fitnah. Selanjutnya, adapun menyentuh dan bersalaman dengan wanita non-mahram yang belum tua renta, maka tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang terlarangnya menyentuh wajah dan telapak tangan wanita non-mahram, walaupun tidak terdapat syahwat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man massa kaffa mar'atin laisa minha bisabilin wudi'a ala kafihi jamratun yaumal qiyamah." Artinya, siapa yang menyentuh tangan wanita yang tidak halal, Allah akan taruh pada tangannya bara api neraka di hari kiamat. Karena tidak adanya kondisi darurat untuk menyentuh wajah dan telapak tangan wanita non-mahram, berbeda dengan diperbolehkan untuk memandang wajah dan telapak tangan wanita non-mahram untuk mencegah kesulitan. Sedangkan tidak ada kesulitan jika tidak menyentuh wanita non-mahram, maka hukum haram tetap berlaku. Ini jika wanita yang dimaksud adalah wanita non-mahram yang masih belum tua. Adapun jika wanita tersebut sudah tua renta, maka tidak mengapa bersalaman dengannya dan menyentuh tangannya, karena tidak ada kekhawatiran adanya godaan dari wanita tersebut. Ini ditegaskan oleh penulis kitab Al-Hidayah dari madhab Hanafi, dan juga salah satu pendapat dalam madhab Hanabilah dengan syarat selama aman dari fitnah ataupun godaan. Adapun Imam Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkan menyentuh wanita non-mahram secara mutlak tanpa membedakan muda ataupun tua. Itulah pembahasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.